Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku. Selamat jumpa kembali dengan saya di sini. Saya ingin bercerita ya kali ini di kisah cinta ya, kisah cinta sebuah keluarga yang mana kisah cinta ini nyata sahabatku ya. Ini cerita tentang sahabat saya yang berada di daerah kota. Dan beliau tadi malam sudah ke rumah saya dan bercerita tentang kisah pilu keluarga mereka sahabat-sahabatku yang berujung dengan bahagia. Begitu sahabatku, dan berawal dari kisah sebuah kisah maksudnya ya, sebuah kisah yang mana mereka ini dulunya adalah sepasang kekasih yang sangat jauh ya, sangat jauh, yang mana sang istri ini berasal dari kota Bandung dan si suami ini dari pegunungan sahabatku ya, pegunungan di daerah Bondowoso di Kawah Ijen sahabatku. Dan mereka bertemu di sebuah kampus ternama ya di daerah Malang. Begitu sahabatku, singkat cerita mereka ini percintaannya berjalan mulus dan menikah ya di tahun kalau tidak keliru di tahun berapa ya, sekitar 20 tahun yang lalu lah menikah ya. Dan mereka menikah itu sahabatku bukan tidak ada rintangan ya. Selepas mereka menikah, mereka juga harus mandiri, lepas dari genggaman orang tua sahabatku ya. Yang mana sang istri ini ikut si suami dari Bandung itu ikut ke Bondowoso sahabatku. Di Bondowoso itu di daerah Jawa Timur ya. Dan di Bondowoso itu mereka bekerja serabutan karena mereka itu selepas dari kuliah itu sahabatku tidak ada persiapan kerja sahabatku, seperti itu. Namun di sela mereka itu mandiri, mereka tidak ingin ada campur tangan dari kedua orang tua mereka. Begitu sahabat-sahabatku, mereka mandiri, tempat tinggal pun tidak mau ngumpul ya sama orang tuanya, padahal orang tua masing-masing itu ya serba berkecukupan lah sahabatku, seperti itu ya, serba berkecukupan. Namun tekad mereka untuk hidup mandiri itu sudah bulat sahabatku, sehingga tak sedikit ya mereka melalui banyak ujian cobaan seperti itu sahabatku. Dan menurut penuturan beliau tadi malam, yang merasa miris itu sahabatku dikala mereka mempunyai satu anak ya, pada waktu itu satu anak, dan mereka berjualan es degan di pinggir jalan sahabatku, seperti itu ceritanya. Berjualan es degan di pinggir jalan yang hanya rumah mereka yang mereka tinggali itu pakai bambu ya, rumah bambu sahabatku, seperti itu. Rumah bambu yang atapnya cuma pakai asbes, dan di sela hujan itu sahabatku ada kebocoran di asbes itu, sehingga membuat sang anak itu kedinginan sahabatku, seperti itu. Dan mereka itu sempat didatangi sama orang tua mereka sahabatku, sehingga orang tua mereka, maksudnya orang tua sang pria ya, maksudnya ya, orang tua sang pria itu sempat datang ke tempat tinggal mereka, dan orang tua itu menangis sahabatku ya. Ceritanya tadi malam sang bapak sama ibu itu menangis karena melihat kondisi mereka yang sangat memprihatinkan sahabatku. Di sela angin yang kencang, hujan yang deras, menambah pilu ya suasana itu sahabatku. Namun mereka tidak mau ya, tidak terbujuk, karena orang tua mereka yang orang tuanya sang pria itu
mengajak untuk tinggal bersama di daerah Kawaijen itu sahabatku. Namun sang anak itu menolak karena menurut anak mereka itu jika masih berdampingan sama orang tua mereka tidak eh, mandiri sahabatku seperti itu, sehingga mereka cuma berpesan sama orang tua itu, doakan saya bu, doakan saya ayah, biar saya ekonomi saya cepat membaik seperti itu sahabatku. Namun selepas dari itu orang tua mereka pulang dan di rumah rupanya mereka tidak tinggal diam ya. Mereka berdoa kemungkinan seperti itu, sehingga membuat sang anak itu ada timbal balik ya, maksudnya ada rezeki ya untuk sang anak itu sahabatku, sehingga sang anak yang sang suami itu berawal dari suami itu coba-coba ikut tes PNS ya, dan alhamdulillah kata beliau PNS itu membuahkan hasil sehingga mereka sedikit agak lega sahabatku ya. Sang suami sudah mempunyai pekerjaan tetap seperti itu sahabatku, jadi pegawai di kantor perhutani seperti itu sahabatku. Dan beberapa tahun berikutnya sang istri juga ikut andil ya. Sang istri juga menurut penuturan beliau ikut tes PNS di sebuah Dignas seperti itu sahabatku, dan alhamdulillah di tahun berikutnya sang istri juga mengikuti jejak suaminya sehingga mereka berdua menjadi PNS ya, pegawai tetap ya seperti itu. Dan berikut beberapa tahun kemudian mereka mampu membeli rumah sahabatku ya, mampu membeli rumah dan membeli beberapa motor untuk anak-anak mereka seperti itu sahabatku. Nah, dari kesimpulan dari cerita ini kesuksesan seorang anak itu tidak luput dari doa orang tua sahabatku seperti itu. Maka dari itu jangan mempersulit apapun tentang kehidupan orang tua. Jadi cobalah mandiri dan mintalah doa restu seperti itu sahabatku. Oke, semoga cerita ini bermanfaat. Harapan saya seperti itu dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.